faktor penyebab perubahan sosial di Minangkabau lanjutan ampe. Kini mari kita menyoroti kelompok masyarakat adat dalam Nagari Bayua itu pada masa silam di sekitar tahun 20-an. Menurut data-data, menurut para orang tua dan alami sebagai berikut. Geografis, panjang areal Negeri Bayua cuma lebih kurang 3 km dari batas meninjau pada satu pihak dan batas Kota Baru pada lain pihak. Dilintasi jalan raya dari arah meninjau menuju Antokan dan Lubuk Basuang dan Tiku. Lebarnya cuma lebih kurang 1 km dari pinggir danau sampai ke Bukit Barisan. Disitulah perkampungan dan pesawahan berjenjang naik dari pinggir danau beserta parak atau kabun-kabun pada pinggang Bukit Barisan. Demografi, penduduknya sekitar tahun 20-an cuma lebih kurang 2.000 jiwa. Itu dulu, kalau kini itu lah banyak. Ke tahun 20-an. Terlihat dari bayi terhitung dari bayi sampai orang tua. Kebanyakan berada pada pusat nagari yang dipanggilkan dengan Kapalokoto, dan selebihnya berdiam pada 5 jorong, yakni kelompok-kelompok perkampungan di sepanjang kaki Bukit Barisan, yaitu Sarang Salayan, Panji, Sungai Rangeh, Sawah Liek, Kampung Jambu. Penduduk semuanya atau sadonya berbagi kepada 6 buah suku, yaitu suku Melayu, suku Peliang, suku Koto, suku Guci, suku Ceniago, dan suku Tanjuang. Politis, 6 buah suku itu dikepalai oleh ampe orang Niniak Mamak Minang. Itu mungkin diulang oleh politis, 6 buah suku itu dikepalai oleh ampe orang Niniak Mamak, yakni pemuka adat terbagi kepada suku Melayu 2 orang, suku Peliang 10 orang, suku Koto 2 orang, suku Guci 10 orang, suku Caniago 10 orang, suku Tanjuang 10 orang. Perbedaan jumlah itu disebabkan perbedaan jumlah jurai pada satu suku masa itu dicerminkan oleh jumlah rumah gadang. Di samping terdapat rumah-rumah biasa bagi kediaman anak kemenakan yang makin berkembang. Segala sesuatu mengenai kepentingan di dalam nagari dibicarakan dan diputuskan oleh rapat adat dalam sidang-sidang di Balai Rong. Terletak di Kapalokoto. Rapat adat memilih satu orang yang terpandang cendekiawan di antara ampe orang Niniak Mamak itu untuk menjabat KN. Maksudnya di KN itu kepala negari, disingkat saja KN, yang masuk jabatan tertentu yang berkewajiban melaksanakan setiap putusan rapat adat itu dapat dipilih kembali sehabis masa jabatan. Bahkan seringkali pada puluh penjabat KN itu sama hidup mengingat jasa-jasa orang yang disumbangkannya kepada nagari dan kemampuannya mengendalikan nagari.